Berikutnya adalah di bagian analisa. Di bagian analisa bisa dilihat bahwa di sini ada pemasaran. Pemasaran di sini untuk memastikan, jadi mengecek nih. Misalnya kita punya anggaran untuk promo di tanggal tertentu, ya. Promo anggarannya mungkin ya ini tidak berhubungan dengan laporan keuangan, jadi lebih untuk anggaran saja untuk membandingkan. Misalnya ada anggaran 9 juta untuk promo tanggal 5 Oktober nih. Nanti akan dilihat nih, mungkin kan anggaran untuk iklan sudah dibayarkan sebelumnya atau dibayarkan sesudahnya. Ini bisa dicatatkan anggarannya, pengeluarannya di bagian pengeluaran lain-lain. Tapi ini pembandingan, kita ngeluarin 9 juta, kemudian hasilnya masuk nggak? Dapat nggak di atas 9 juta dengan plus kos-kos yang lain gitu kan? Jadi harus dihitung juga. Nah, kemudian ini adalah per hari. Jadi kalau misalnya promo ini anggarannya untuk 5 hari, ya ditulis saja 5 hari, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 Oktober misalnya. Di sini dibagi saja anggarannya. Jadi di sini bisa dibandingkan dan nanti bisa dilihat. Saya pilih Oktober. Nanti karena di sini ada membandingkan terhadap hari sebelumnya, ada membandingkan terhadap minggu sebelumnya. Jadi di hari yang sama, di minggu lalu apakah lebih baik atau lebih buruk setelah ada promo. Ataupun kalaupun tidak ada promo, tidak ada masalah, ini bisa dilihat tanpa harus ada promo. Jadi bisa dilihat di hari mana yang sepi dan mungkin mau ada promo harga 50% atau harga murah. Nah, itu bisa coba diterapkan di sini. Jadi tidak perlu ada anggaran di sini. Jadi bisa dinolkan saja. Kemudian dilihat, ditulis saja di sini ada promo hari Selasa atau promo hari Rabu, diskon 50% dan seterusnya. Itu untuk program pemasarannya. Bisa dipilih bulan dan bisa dipilih cabangnya. Karena belum tentu promo itu efektif di satu cabang, tapi kemudian efektif juga di cabang yang lain. Karena mungkin lingkungannya berbeda. Ya. Ini adalah dari sisi analisa program pemasaran. Kemudian kalau dari sisi penjualan dan bahan baku, ini adalah untuk membandingkan. Jadi misalnya sudah ada target terhadap, karena ini tanpa resep ya. Jadi mungkin kalau ada aplikasi, bukan aplikasi, sebenarnya kita ada juga, itu bisa dibeli terpisah untuk yang HPP resep. Jadi bisa dilihat saja di sini, maksudnya penjualan sekian, HPP sekian. Oke, target keuntungan misalnya kan 96 karena ini datanya data dummy. Harusnya targetnya mungkin 30% atau 40%. Ternyata setelah dilihat mungkin hanya 20%. Wah, itu berarti banyak bahan yang berlebihan. Ya. Jadi bisa sebagai buat audit juga. Wah, ini bahannya berlebihan kenapa? Jadi bisa di-trace satu-satu. Kemana nge-trace-nya? Nge-trace-nya adalah ke penjualan produk, laba rugi, penjualan produk Jadi nge-trace-nya bisa ke penjualan harian. Jadi kita bisa lihat produk mana yang paling laku. Sini. Paling laku. Nah, nanti bisa lihat produk mana yang paling sedikit. Kemudian dari sisi jumlah unitnya, dan ini bisa dilihat pendapatannya. Ya. Karena memang di sini tidak ada resep, jadi memang akan ada sedikit kesulitan terhadap produk mana yang ternyata secara persentase bahan penggunaannya banyak tapi pendapatannya sedikit. Ya, itu memang lebih mudah dengan menggunakan resep karena bisa dibandingkan langsung. Tapi tidak berarti bahwa ini tidak bisa dibandingkan, tapi akan lebih mudah juga di sini karena ini seluruh penggunaan bisa dilihat harusnya nggak segini gitu kan. Misalnya, wah ini hanya 10% gitu, ini bahan-bahan habis kemana gitu kan. Misalnya ternyata banyak bahan baku yang expired. Ya, karena ini kan di penggunaan dia tidak melihat expired atau tidak. Jadi banyak bahan baku yang ternyata expired. Wah, jadi itu statusnya kan dibuang. Nah, cuma di sini kan dianggap masuknya penggunaan. Jadi perlu dilihat selanjutnya nanti bahan-bahan mana yang sebaiknya atau menu mana yang mungkin harusnya sudah tidak dinolkan lagi. Jadi sebaiknya tidak jual menu itu karena ternyata bahannya karena tidak ada permintaan tapi keep stock, keep inventory. Ya. Nah, di sini bisa dilihat kalau terhadap
grafik ini adalah grafik keuangan untuk 1 bulan. Jadi, untuk 1 tahun. Jadi di sini bisa dilihat profil dari laba ruginya, neraca, dan arus kasnya. Kemudian di sini ada top 5 kontributor. Di sini bisa dilihat outlet mana yang paling profit, dan secara penjualan antara takeaway sama dine-in juga bisa langsung dibandingkan di sini. Jadi secara analisa saya rasa sih sudah cukup membantu ya. Silahkan dikembangkan untuk analisa-analisa berikutnya.